Sebelum lanjut episode 61 sampai episode 64, jangan lupa subscribe, like dan komentar, agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Bertemu Ibu. Episode 61. Tak lama kemudian, 10 orang itu masuk ke ruangan dan tidak ada ekspresi di wajah mereka. Geral Yuri menghela napas dan segera keluar. Geral kemudian mendengar suara mobil pergi. Mereka pasti mengirim putranya ke rumah sakit sekarang. Seluruh tempat itu sunyi. Wanita berjas itu menjentikkan jarinya. Kemudian, personel yang terlatih dengan baik mengatur meja dan kursi perjamuan kembali ke tempat semula dan pergi setelah selesai. Tempat itu kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Tidak ada yang berbicara bahkan ketika personel sedang mengatur meja dan kursi. Tempat itu benar-benar sunyi senyap. Pada saat ini, para pelayan menyajikan hidangan, dan perjamuan dimulai. Para penonton kemudian mulai menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Semua orang hanya membicarakan hal yang sama dengan suara rendah, yaitu, apa sebenarnya latar belakang Richard Cannon dan siapa dia. Wilbur Wendell benar-benar terkejut. Jika dia yang mengalahkan William Yuri hari ini, dia pasti yang pergi ke rumah sakit. Namun, Richard justru berhasil menjadi orang yang mengirim William ke rumah sakit. Ayah, siapa dia? Wilbur berbisik kepada ayahnya, Harold Wendell. Harold menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku tidak begitu tahu detailnya, tapi yang harus kita lakukan adalah berteman dengan Richard. Kita tidak ingin menyinggung perasaannya. Tidak pernah. Yah, ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, Wilbur mengangguk. Tadi dia ketakutan. Jika ayahnya tidak muncul hari itu, dia bertanya-tanya apakah dia akan berakhir seperti William. Zelda main duduk dan menatap Richard. Meskipun sebelumnya dia masih ragu apakah pemilik baru alun-alun itu adalah Richard atau bukan, dia tidak ragu lagi ketika dia melihat bagaimana Richard dengan mudah memanggil orang yang begitu kuat melalui panggilan telepon dan memecahkan masalah Richard. Pemilik baru alun-alun itu pasti dia. Zelda penuh rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya siapa Richard sebenarnya dan mengapa dia memberikan lantai 5 alun-alunnya kepada Gracia Jordan, bukan dia. Zelda tidak senang tentang itu. Tolong datang ke sini bersamaku. Wanita berjas itu berkata kepada Richard. Richard menganggukkan kepalanya dan mengikuti wanita itu, tetapi ketika dia melewati sisi Yolanda Land, dia melihat pipinya yang memerah dengan cetakan telapak tangan di atasnya. Itu membuat Yolanda, yang biasanya percaya diri dan ceria, terlihat seperti bunga yang rapuh dan lembut, yang sangat menyenangkan tetapi juga membuat orang bersimpati padanya. Richard menghela nafas. Yolanda memang wanita yang pantang menyerah. Dia tidak menangis atau membuat keributan ketika menghadapi situasi seperti ini. Dia benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pengusaha wanita yang sukses. Silakan makan. Aku akan pergi dan bertemu dengan seseorang dulu, kata Richard. Oke, terima kasih. Yolanda sangat berterima kasih. Jika bukan karena Richard, dia akan berada dalam keadaan yang buruk hari ini, dan keperawanannya akan diambil oleh William. Dia telah bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan bekerja keras untuk membayar Richard. Tidak masalah. Richard menggelengkan kepalanya dan mengikuti wanita berjas itu ke suatu tempat. Yolanda duduk dan memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia menyentuh pipinya yang sakit dan berpikir, akankah Richard menertawakanku karena jelek hari ini? Tuan muda, Anda bisa memanggil saya Betty. Betty Bernard, wanita berjas itu berkata dengan hormat. Dia membawa Richard ke lantai atas hotel dengan lift. Richard sedikit terkejut. Apakah ibunya ada di penthouse hotel? Yah, apakah ibuku di penthouse? Richard tidak bisa tidak bertanya. Ya, Betty mengangguk. Ding. Pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai atas hotel. Ketika Richard keluar dari lift, dia melihat dekorasi mewah. Itu benar-benar tempat di mana hanya orang kaya yang mampu. Tapi karena ibuku sangat kaya, apa salahnya memesan kamar di sini? Dia tetap bisa membelinya. Pikir Richard dalam hatinya. Tuan muda,
Tolong. Betty membawa Richard ke pintu sebuah ruangan. Richard mengetuk pintu dengan ragu dan berbisik, "Bu, kamu di dalam." Richard sangat gugup. Dia belum pernah melihat orang tuanya sebelumnya. Dia dibesarkan semua oleh kakeknya sendiri. Tahun ini, ketika dia hampir berusia 20 tahun, ibunya tiba-tiba muncul, yang membuat Richard sedikit bingung. "Ya, masuk." Suara ringan dan penuh kasih sayang datang dari ruangan itu. Richard sangat senang. Ini adalah suara ibunya dari teleponnya. Richard mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Betty berdiri di pintu, menunggunya. Di dalam ruangan, itu adalah tempat kerja. Seorang wanita, yang tampak berusia awal 30-an, menatap Richard sambil tersenyum. Senyumnya tipis, tapi penuh cinta keibuan. Richard terkejut. Dia tidak menyangka ibunya terlihat begitu muda. Fitur wajahnya sangat cantik dan dia anggun dan anggun. Orang akan tahu dia kaya pada pandangan pertama. Apakah dia benar-benar ibunya? Richard merasa sulit untuk percaya karena dia tidak mewarisi gen ibunya sama sekali. Hanya alisnya yang agak mirip dengan miliknya. Jika dia bisa sepenuhnya mewarisi fitur wajahnya, maka Richard pasti akan menjadi pria yang tampan. "Ibu-ibu." Richard dengan ragu-ragu memanggilnya. "Anak bodoh, apakah kamu tidak ingat aku?" Ibu Richard tersenyum dan berjalan mendekat. "Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" "Aku baik-baik saja," Richard menggelengkan kepalanya. Melihat ibunya mengkhawatirkannya, perasaan melamun Richard menghilang. Dia merasa nyata dan bersemangat. Dia sangat senang melihat anggota keluarganya yang tidak pernah dia lihat selama hampir 20 tahun. Richard menangis, dan matanya merah. "Kenapa kamu menangis? Kamu sudah besar tapi kamu masih menangis." Ibu Richard menggelengkan kepalanya. Richard menyeka air matanya, mengatakan bahwa dia terlalu bersemangat. Mata ibu Richard juga merah. "Jangan menangis, kamu seharusnya bahagia." "Ya baiklah." Richard mengangguk. "Ayo kita duduk," kata ibunya. Richard mengikuti dan duduk. Dia merasa nyaman duduk di sofa besar, tetapi tiba-tiba dia memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada ibunya. "Bu, siapa namamu?" tanya Richard tanpa sadar. "Ingat, nama keluargaku Lee, dan nama asliku Karen," kata ibunya. "Apa?" Richard menyadari sesuatu. Richard melompat dari sofa. Dia baru saja menemukan bahwa ruangan itu adalah tempat kantor dan juga di lantai paling atas. Siapa yang akan mendapatkan perlakuan seperti ini kecuali bos? Dengan cara ini, orang yang menghabiskan miliaran dolar untuk membeli hotel bintang 5 ini, mengundangnya ke perjamuan, dan menyiapkan pakaian untuknya adalah Nyonya Lee, ibunya. Ibunya selalu suka menghabiskan uang dan hal pertama yang dia beli adalah hotel bintang 5. Richard terkejut. "Apakah itu menyenangkan?" Karen tersenyum. "Ibu, apakah kamu membeli gedung ini hanya untuk bersenang-senang?" tanya Richard. Ibunya terlalu kaya. "Tidak, aku bertanya padamu apakah itu menyenangkan." Ibu Richard menggelengkan kepalanya. "Itu menyenangkan." Richard duduk dan tersenyum. Dia benar-benar terkejut dan dia semakin penasaran dengan pembelian kedua ibunya. Barang apa yang akan dia beli? Dia bertanya-tanya. "Senang kamu bersenang-senang. Apakah kamu lapar? Apa yang ingin kamu makan? Aku akan memasak untukmu." Ibu Richard berjalan ke samping dan membuat Richard menyadari betapa besar ruangan itu. Ada dapur dan kamar tidur di dalam kamar juga. Richard tergerak. Dia belum pernah makan apapun yang dibuat oleh ibunya. Dia benar-benar ingin makan makanan yang dibuat olehnya hari ini. "Aku akan mendapatkan apapun yang kamu buat," kata Richard. "Oke, aku akan memasak untukmu sekarang." "Tunggu aku." Ibu Richard mengenakan celemek dan mulai memasak di dapur. Segera, 3 hidangan dan 1 sup disiapkan dengan terampil. Itu tampak sempurna. Salah satu hidangannya adalah tumis tomat dan telur, 1 adalah daging cincang dengan terong, 1 adalah daging sapi rebus, dan yang lainnya adalah sup rumput laut. Semua hidangan biasa terlihat tetapi Richard hampir menangis ketika melihatnya.
Ternyata masakan ibu yang paling enak. Kenapa kamu menangis lagi? Jika kamu ingin makan sesuatu di masa depan, kamu bisa datang ke sini kapan saja, kata ibunya. Iya. Ayah sudah kembali. Tanya Richard. Aku kembali lebih awal. Dia masih di luar negeri, kata ibu Richard. Richard juga ingin melihat ayahnya. Lagi pula, dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya. Mungkin ayahnya masih bekerja di luar negeri. Setelah makan, ibunya mencuci piring. Richard penasaran. Ibu, karena kamu sangat kaya, kamu tidak perlu mencuci sendiri, kan? Kita harus mencuci piring kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir apakah orang lain mencuci piring dengan benar atau tidak. Anda dapat menonton TV sambil menunggu saya. Saya akan berbicara dengan Anda setelah saya selesai mencuci, kata ibu Richard. Richard duduk di sofa. Tetapi pada saat ini, ponsel ibunya berdering di atas meja. Richard mengambilnya dan meletakkannya dengan lembut di samping telinga ibunya. Richard sepertinya mendengar suara dengan nada pengarahan dari telepon. Ibunya mengerutkan kening dan berkata dengan suara bermartabat, "Ingat, jangan beritahu saya proyek apapun yang kurang dari 3 miliar dolar di masa depan. Saya akan memberi Anda waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan proyek 8 miliar dolar. Saya hanya ingin mendengar satu hasil, yaitu mereka ingin menjualnya dan saya akan membelinya." Richard tercengang. Ibunya begitu mendominasi. Berapa banyak barang yang ingin dia beli? Oke, aku sudah selesai bicara. Telepon ditutup. Ibu Richard, yang baru saja serius, langsung tersenyum dan berkata lembut padanya. Pengusaha wanita yang sukses berubah menjadi ibu yang baik dalam sekejap mata. Richard meletakkan ponsel ibunya di atas meja. Setelah beberapa saat, ibunya selesai mencuci piring, dia melepas celemeknya dan duduk di sofa. Dia memandang Richard dan berkata, "Saya telah menyiapkan pakaian untuk Anda, tetapi Anda memberikannya kepada gadis kecil bernama Yolanda. Mengapa Anda melakukan itu?" Pertanyaan ini membingungkan Richard. "Bu, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya tidak punya pasangan untuk dibawa, jadi saya membawanya ke sini." "Ibu, apa maksudmu? Untuk siapa kamu menyiapkan pakaian ini?" tanya Richard. "Bagaimana pendapatmu?" Episode 62. Richard Cannon bingung ketika mendengar kata-kata ibu. "Ibu, maksudmu?" "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang menurut Anda benar. Saya tidak akan membatasi Anda tentang hal itu," kata ibu Richard. Richard menghela napas lega, dan mereka terus mengobrol. Tapi ibunya tidak menyebutkan apa-apa tentang apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun di luar negeri. Richard tidak tahu bagaimana cara bertanya. Ketika hampir waktunya, Richard siap untuk kembali. Lagi pula, Yolanda Land masih menunggu di bawah. Karena ibunya ada di sini, dia bisa melihatnya kapan saja. Richard berjalan keluar ruangan dan Betty Bemart menurunkannya. Kemudian dia kembali ke kamar setelah itu. Setelah menutup pintu, Karen Lee duduk di kursi dan melihat dokumen. Betty tidak berbicara dan hanya berdiri diam di sana. Pada saat ini, Karen bertanya kepada Betty, "Apa pendapatmu tentang anakku?" "Maksudmu?" Betty terkejut. Betty merasa bahwa Richard memiliki karakter yang baik. Dia kaya tapi dia tidak sombong atau membual tentang hal itu. Dia belum pernah melihat tuan muda yang begitu rendah hati sebelumnya. "Baik sekali," kata Betty. "Saya juga berpikir dia sangat baik. Bagaimanapun, dia anak saya," kata Karen dengan bangga. Karen menutupi dokumen di atas meja. Ketika dia melihat ke atas, wajahnya menjadi dingin. "Bagaimana proyeknya?" Richard memiliki 3 perusahaan atas namanya, salah satunya adalah perusahaan konstruksi, satu adalah perusahaan renovasi, dan yang lainnya adalah perusahaan hiburan. Pendapatan tahunan mereka adalah 300 juta. "Aset," kata Betty. "Dengan hanya 3 perusahaan namun dia begitu sombong. Mereka hampir menyakiti anakku. Aku tidak ingin melihat Richard lagi," kata Karen dingin. "Ya, apakah Anda membutuhkan saya untuk menyingkirkannya?"
Tanya Betty. Dia saat ini di rumah sakit pusat. Aku bisa mengirim seseorang untuk menanganinya sekarang. Kata Betty. Tidak, aku tidak ingin mereka berpikir bahwa Richardi adalah orang yang kejam. Tidak baik bagi Richardi untuk mengetahui hal ini, Karen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu maksudmu. Betty tidak yakin apa yang diinginkan Karen. Malam ini, kita akan menutup ketiga perusahaannya. Kalau begitu beri dia waktu 3 hari untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia tidak pergi dalam 3 hari, maka dia akan tinggal di sini selamanya. Mata Karen dingin, dan tidak ada yang berani menatap niat membunuh di matanya. Ya, mohon tunggu sebentar. Saya akan melakukannya sekarang. Betty menundukkan kepalanya dan berbalik dengan hormat. Tunggu. Karen mengangkat tangannya dan menghentikannya lagi. Ya, Betty berhenti, berbalik, dan menundukkan kepalanya sekali lagi. Ingat, seluruh keluarganya harus pergi dari sini. Jika ada di antara mereka yang berani tinggal di sini dan muncul di depan putraku lagi, kemanapun mereka pergi, aku akan membunuh mereka. Kata Karin dengan marah. Dipahami. Betty mengangguk, tetapi ragu-ragu untuk bertanya, apakah Anda perlu saya meminta seseorang untuk melindungi Tuan Muda? Lindungi dia diam-diam. Jika perlu, jangan pedulikan perintah pembunuhan keluarga. Siapapun yang menyakiti putraku, tidak peduli siapa itu, aku ingin seluruh keluarga mereka mati. Kata Karin dingin. Ya. Betty mengangguk. Karen ragu-ragu dan mengangkat tangannya lagi. Betty berhenti dan bertanya tanpa sadar, kamu tampaknya sangat ragu-ragu. Betty telah mengikuti Karen selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihatnya dalam dilema seperti itu. Ketika Karen mengatakan tentang membunuh seseorang, dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Tapi sekarang dia agak ragu, apakah itu semua karena Tuan Kenon? Benar. Aku dalam dilema, Karen mengakui. Karen mengangguk dan kembali duduk. Richardi masih muda, dan saya berharap dia bisa perlahan-lahan mengurus bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, pasti akan ada proses pertumbuhan. Jika saya mengatur segalanya untuknya, itu tidak adil baginya. Jadi, dengarkan Richardi, dan Anda dapat menyelesaikan masalah dengan cara apapun yang dia inginkan, kata Karen. Betty mengangguk dan pergi. Dia turun ke bawah dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Segel ketiga kompi Richard. Tangani sekarang juga. Dia berkata. Kemudian, dia menutup telepon. Di rumah sakit pusat. Richard Yuri menatap cemas pada putranya yang berada di unit perawatan intensif. Hatinya berdarah. Bagaimana ini bisa terjadi? Putranya telah diselamatkan selama hampir 1 jam dan belum keluar. Richard gugup. Dia benar-benar menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Ketika dia sedang mondar-mandir, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat teleponnya dan menjawabnya. 5 detik kemudian, mata Richard melebar dan dia meraung di koridor. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menutup perusahaan saya? Temukan segera. Beraninya dia memprovokasi saya akan membunuhnya. Setelah menutup telepon, Richard sangat marah. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Namun, ketika dia melihat bahwa Betty benar-benar berjalan ke arahnya seolah-olah dia mengunci target, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kemarahan di wajahnya menghilang dan bertanya dengan sopan, apakah kamu mencari saya? Iya. Dalam waktu 3 hari, keluar dari tempat ini. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Setelah mengatakan ini dengan dingin, Betty berbalik dan pergi. Richard membeku. Jejak ketakutan menyebar di wajahnya. Dia berjuang, sangat marah, dan akhirnya, dia putus asa. Wajahnya sepucat kematian dan dia jatuh ke tanah. Dia menyesal. Titik-titik. Richard masih berada di kamar ibunya. Waktu berlalu dan hampir semua orang di perjamuan itu pergi. Namun, wajah Yolanda Len masih merah dan bengkak, dan bekas telapak tangan masih sangat jelas. Tentu saja, dia tidak bisa kembali ke sekolah sekarang. Richard merasa malu untuk memintanya pergi ke rumah.
Richard merasa malu untuk memintanya pergi ke rumahnya, jadi dia hanya memintanya untuk menginap di hotel semalam. Yolanda menundukkan kepalanya dan tidak menolak. Jadi, dia pergi ke meja resepsionis untuk memesan kamar untuknya. Ketika kecantikan di meja resepsionis melihat bahwa itu adalah Richard, dia segera memesan kamar presidential suite terbaik untuknya. Itu terlalu mahal. Yolanda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya kenal bos di sini. Gratis." Richard tersenyum. "Baiklah, terima kasih." Yolanda berterima kasih padanya, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Bagaimana Richard mengenal begitu banyak orang? Dia bahkan mengenal Nyonya Lee, pemilik hotel. Yolanda merasa sulit untuk percaya. "Terima kasih kembali." Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Segera setelah resepsionis menyerahkan kartu kamar, Richard membawa Yolanda ke atas ke kamar. "Kamu bisa tinggal di hotel dulu. Aku akan membawakan pakaianmu untukmu besok pagi," kata Richard. "Terima kasih." Yolanda berterima kasih padanya dan menutup pintu. Setelah itu, Richard berbalik dan turun dengan lift. Dia berharap Yolanda akan tidur nyenyak di malam hari dan merasa lebih baik besok. Bagaimanapun, dia ditampar 2 kali, yang menyakitkan bagi seorang wanita. Namun, ketika pintu lift terbuka, 3 wanita cantik keluar bersama. Mereka mengenakan rok pendek yang memperlihatkan kaki panjang mereka. Atasan mereka bahkan lebih seksi dan itu menunjukkan pinggang tipis mereka. Bagaimanapun, itu membuat pria merasa baik. Richard melirik mereka beberapa kali lagi. "Apa yang dilakukan para wanita ini? Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat wanita sebelumnya?" kata salah satu wanita itu. "Beri aku $5.000. Aku akan membiarkanmu menonton sebanyak yang kamu mau," kata wanita lain. "Lihatlah pakaian kotor, dia pasti tidak akan memiliki $5.000 untuknya," kata wanita ketiga. Ketiga wanita itu penuh dengan penghinaan. Richard menatap pakaiannya. Dia baru saja bertengkar, dan pakaiannya benar-benar kotor dan sobek. Ketika mereka keluar dari lift, mereka bahkan tidak repot-repot melihat Richard. Richard melihat ada sesuatu di saku wanita cantik ini. "Apakah itu kartu?" Dia mengerutkan kening. "Apa yang kalian bertiga lakukan di sini?" tanya Richard. "Itu bukan urusanmu," jawab mereka serempak. Si cantik berambut kuning memelototi Richard. "Itu menjijikkan. Di mana kamu menatap? Dasar mesum." Wanita cantik lainnya juga menatap Richard dengan marah. "Apa yang ada di celanamu?" Richard melihat kartu itu. Apakah mereka membagikan kartu nama mereka di hotel ibunya? Apakah itu tidak mempengaruhi reputasi hotel? Richard dicurigai. "Apakah kamu gila? Pikirkan urusanmu sendiri." Para wanita berteriak. "Jangan perhatikan dia. Dia sengaja berbicara dengan kita. Lihat dia benar-benar kotor," kata wanita lain. "Ya, abaikan saja dia. Ayo terus bagikan kartunya. Hotel ini baru dan pasti banyak bos besar yang datang ke sini. Tidak masalah bagi kita untuk mendapatkan pendapatan 5 digit hari ini," kata wanita itu. 3 wanita cantik mengeluarkan kartu warna-warni dari saku mereka. Mereka memasangnya dari pintu ke pintu dengan cepat. Richard datang dengan marah dan berkata, "Hentikan ini segera, saya akan menendang Anda keluar dari hotel jika Anda melanjutkan." "Siapa kamu?" Wanita berambut kuning itu berjalan dengan marah. "Apa hubungannya denganmu? Apakah hotel ini milikmu? Beraninya kau mencoba mengusir kami," kata wanita berambut kuning itu. "Sungguh gila. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu," wanita lain berkomentar. "Jangan bicara dengannya lagi. Dia hanya ingin mengobrol dengan kami. Metode yang buruk. Itu menjengkelkan. Jika Anda ingin bersenang-senang dengan kami, beri kami $5.000. Jika Anda ingin tidur dengan kami, maka harganya berbeda. Jika kamu tidak punya uang, pergilah dari sini." Wanita berambut kuning itu berkata dengan arogan. Sepertinya dia tidak punya. "Buang-buang waktu kita untuk berbicara dengannya.
Mereka bertiga berjalan pergi. Mereka terus menggeser kartu ke setiap ruangan. Richard melirik mereka dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Betty. "Betty, panggil satpam ke lantai 26," kata Richard. Ketika Richard meletakkan teleponnya, ketiga wanita cantik itu saling memandang dan menjadi lebih meremehkan. "Apakah aku salah dengar? Siapa yang dia panggil?" Wanita berambut kuning itu bertanya kepada teman-temannya. Tiga wanita. Episode 63. Setelah ketiga wanita itu memasukkan semua kartu mereka di setiap ruangan di lantai ini, mereka berjalan dengan kaki panjang mereka berayun. Mata mereka penuh dengan penghinaan. "Apakah kamu tidak meminta bantuan? Di mana mereka?" Salah satu wanita itu tertawa. "Biarkan dia sendiri. Dia hanya berpura-pura," jawab wanita lain. Ketiga wanita itu menekan tombol lift, dan perlahan-lahan naik dari lantai pertama. Sambil menunggu, ketiga wanita itu semakin membenci Richard. Yah, terkadang jarak antara manusia begitu jauh. Ketika beberapa orang suka pamer dan berpura-pura di sini, sebenarnya ada orang lain yang benar-benar hebat. Wanita berambut kuning itu berkata, melirik Richard dengan nada sarkasme. "Siapa yang hebat?" Temannya bertanya. "Ya, siapa yang kamu maksud?" kata wanita lain. "Karena kalian berdua baru saja tidur, kalian berdua tidak tahu apa-apa. Aku melihat banyak orang tiba-tiba datang ke hotel ini sekarang. Mereka seperti tentara bayaran dan mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Aku penasaran dan ingin mengikuti mereka, tetapi saya dihentikan oleh orang-orang di pintu. Maka saya segera pindah ke suatu tempat untuk melihat orang-orang ini dari kejauhan. Mereka semua menghormati pria tampan dan mendengarkan perintahnya. Pria tampan itu benar-benar luar biasa, karena dia bisa memerintah begitu banyak orang," kata wanita berambut kuning itu. "Benarkah? Siapa pria tampan itu?" salah satu wanita bertanya. "Dia terlalu jauh sehingga saya tidak melihatnya dengan jelas. Tapi saya ingat melihat dia memukuli orang kaya lain bernama William," kata wanita berambut kuning itu. "Benarkah? Dia pantas mendapatkannya, haha." Teman-temannya tertawa. "Laki-laki tampan yang saya lihat benar-benar luar biasa. Banyak orang mendengarkannya. Betapa menyenangkannya jika dia adalah pacar saya." Wanita berambut kuning itu berkata dan menjilat bibirnya. "Aku juga ingin dia menjadi pacarku," kata salah satu wanita itu. "Kenapa kamu menggelengkan kepala? Apakah kamu cabul? Beraninya kamu menguping kami?" Melihat Richard menggelengkan kepalanya, wanita berambut kuning itu memarahinya. "Liftnya ada di sini, ayo cepat," kata temannya. Ketiga wanita itu memandang Richard dengan sinis. Saat pintu lift terbuka, Betty Bernard dan 5 satpam berada di dalamnya. Ketiga wanita itu tercengang. Betty melirik ketiga wanita itu, mengerutkan kening, dan berjalan keluar dengan penjaga keamanan. "Kami." Wanita berambut kuning itu tanpa sadar menurunkan suaranya. Dua wanita lainnya mundur selangkah. Wanita berambut kuning itu menyodok mereka dengan tangannya dan berbisik, "Apa yang kamu takutkan? Itu hanya kebetulan. Mereka hanya melakukan tugas biasa mereka dalam berpatroli di hotel. Mereka kebetulan datang ke lantai ini untuk pemeriksaan rutin. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka dipanggil oleh pecundang ini? Itu membuatku sangat takut. Untungnya, itu tidak seperti yang kupikirkan," salah satu wanita berkata sambil menghela nafas lega. "Tenang saja. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Dia sudah biasa melakukan ini," kata wanita berambut kuning itu. Ketiga wanita itu semakin membenci Richard dan siap berjalan ke lift dengan tenang. Namun, Betty melihat mereka, menjentikkan jarinya, dan para penjaga menghentikan mereka. Ketiga wanita itu terkejut. "Kenapa dia menghentikan kita?" Mereka penasaran. "Apa yang sedang kamu lakukan?" salah satu wanita berteriak. "Ya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menghentikan kami?" teman yang lain menanyai Betty. Ketiga wanita itu marah dan suara mereka nyaring. Tatapan Betty menjadi dingin,
yang membuat ketiga wanita itu langsung diam. Namun, wanita berambut kuning itu menunjuk ke arah Richard dan memarahinya, "Kamu harus menghentikannya. Lihat pakaiannya. Dia ditutupi pakaian kotor. Apakah kamu membiarkan siapapun masuk ke hotelmu? Ini benar-benar menurunkan standar hotel. Kau harus menghentikannya. Bukan kami. Kami hanya akan turun," kata wanita itu. Ketiga wanita itu bergumam lagi, tetapi Betty hanya melirik mereka dan berjalan ke Richard. "Tuan muda, bagaimana Anda ingin kami menghadapi mereka?" tanya Betty. "Apa?" Ketiga wanita itu tercengang. "Tuan muda, tidak mungkin. Mereka tidak bisa mempercayainya." Ketika ketiga wanita itu mendengar dua kata ini, mereka segera melebarkan mata dan mereka terlalu takut untuk bergerak. Mereka tidak mengenal Betty, tetapi dari pakaiannya, mereka dapat mengatakan bahwa dia pasti semacam manajer hotel. Bagaimana dia bisa memanggil pria ini, "Tuan muda"? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mereka bertiga terkejut. Orang yang mereka kritik ternyata adalah tuan muda hotel ini. Ini tidak mungkin benar. Richard melirik mereka bertiga. "Tuan muda, kami minta maaf. Kami bertiga sangat bodoh sehingga kami tidak dapat mengenali identitas Anda sekarang. Maafkan kami." Para wanita berambut kuning memohon dengan ketakutan. "Ya, kami dibutakan dari kebenaran. Kami tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Maafkan kami," kata temannya. Ketiga wanita itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Tuan muda dari hotel sebesar itu bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. "Membiarkan." Richard membuka mulutnya. "Tuan muda, tolong jangan pukul kami. Tolong, kami benar-benar tahu bahwa kami salah." Wanita berambut kuning itu gemetar dan memohon. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Richard tampaknya sedikit akrab. Dia sepertinya adalah pria tampan yang dilihatnya. Kenapa dia menjadi seperti ini? Wanita berambut kuning itu ketakutan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Karena dia bisa memerintah begitu banyak orang, apakah dia akan memanggil seseorang untuk memukulinya? Dia pasti akan mati jika dia melakukannya. Lututnya melemah. Wanita berambut kuning itu berlutut. Wanita lain terkejut. Berlutut. "Dia orang yang aku sebutkan tadi." Wanita berambut kuning itu berkata dengan tergesa-gesa. Kedua wanita itu tercengang, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka juga langsung berlutut. "Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami," mereka memohon. Ketiga wanita itu memohon dengan menyedihkan dan mata mereka merah. Mereka hampir menangis. Mereka tiba-tiba merasa malu dengan apa yang mereka katakan barusan. Mereka benar-benar menawarkan untuk tidur dengan pemilik hotel, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka bertiga akan menemaninya bersama. Mereka bertiga malu dengan kata-kata mereka dan mereka sangat berharap bahwa tanah akan terbuka dan menelan mereka. Ketiga wanita itu berlutut, mengungkapkan ketulusan mereka. Richard melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. "Jangan berlutut lagi. Bangun sekarang," kata Richard kepada mereka. Richard hanya ingin mereka berhenti membagikan kartu mereka di sini, dan dia tidak ingin mempersulit mereka. Bagaimanapun, hotel mereka adalah hotel bintang 5. Jika orang-orang kaya itu mampu untuk menginap di hotel ini, mengapa mereka harus menelepon seorang wanita dengan menggunakan kartu mereka? Ada banyak wanita yang bersedia tidur dengan mereka, bagaimana mereka menyebut wanita yang tidak mereka kenal? Tidak perlu bagi orang kaya untuk melakukannya. Namun, kata-kata Richard membuat ketiga wanita itu semakin takut. Apa yang akan mereka lakukan pada kita? Apakah mereka berencana untuk membiarkan kita pergi tetapi membunuh kita setelah itu secara rahasia? Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Mereka menggigil ketakutan dan mata mereka penuh air mata. Richard tidak tahan lagi dan merasa kasihan pada mereka. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan berlutut lagi. Bangun saja. Tuan muda, apakah Anda benar-benar memaafkan kami?" Wanita berambut kuning itu bertanya tanpa sadar. Wanita lain tampak menyedihkan dan menangis.
Mereka benar-benar ketakutan. Itu benar. Berdiri sekarang, kata Richard. Ketiga wanita itu saling memandang dan berdiri. Mereka takut dan takut akan melakukan kesalahan lagi. Mereka bersandar satu sama lain dengan kaku, seperti tiga anak kucing yang terluka. Ada kilatan kejutan di mata Betty. Amarah tuan muda itu begitu baik sehingga dia membiarkan mereka bertiga pergi meskipun mereka menghinanya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka dan membiarkan mereka menghilang dalam semalam. Namun, tuan muda tidak melakukan semua itu. Dia tidak kejam sama sekali. Tak heran jika Karen mengalami dilema dalam memilih mana yang merupakan pilihan yang tepat. Richard memberitahu Betty bahwa semuanya baik-baik saja. Betty mengangguk, dan ekspresi penjaga keamanan yang dia bawa juga sedikit berubah. Mereka menyesal. Episode 64. Betty Bernard tidak mengatakan apa-apa, dan wajahnya tenang. Baginya, itu normal tidak peduli apa yang dilakukan Richard Cannon. Namun, ada sorot mata iri di mata satpam yang dibawa Betty. Ketiga wanita itu memang memiliki bentuk tubuh yang bagus. Jika mereka semua tidur dengan seorang pria bersama-sama, semua pria akan senang jika mereka adalah orangnya. Kamu bisa pergi sekarang. Jangan buang waktumu di sini. Orang yang bisa menginap di hotel seperti ini tidak pernah kekurangan wanita, Richard menggelengkan kepalanya. Ketiga wanita itu tercengang. Mereka sangat percaya diri dan bisa melakukan apapun yang diinginkan pria selama pria itu merasa bahagia. Namun, tuan muda yang berdiri di depan mereka menolak untuk tidur dengan mereka, yang mengejutkan mereka. Betty juga terkejut. Dia terkejut bahwa Richard tidak tergoda untuk tidur dengan mereka. Penjaga keamanan yang dia bawa iri dan menghela nafas dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan, orang kaya memang memiliki standar yang lebih tinggi. Mereka telah menganggap wanita seperti ini sebagai yang sempurna di mata mereka, tetapi mereka bahkan tidak layak disebut di mata orang kaya. Akan sangat bagus jika mereka punya cukup uang. Kemudian, mereka pasti akan mengalahkan ketiga wanita ini hari ini, dan kemudian. Sayang sekali bukan mereka yang memutuskan. Itu benar-benar tidak perlu. Kamu bisa pergi sekarang. Richard menggelengkan kepalanya lagi dan berkata kepada Betty, Nona Betty, saya akan kembali dulu. Nah, tuan muda, hati-hati dalam perjalanan kembali, kata Betty, dan penjaga keamanan menyingkir untuk memberi jalan bagi Richard. Richard mengangguk dan berjalan ke lift. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Wanita berambut kuning itu bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, bisakah kita naik lift bersama? Dua wanita lainnya menatap Richard dengan penuh harap. Tentu, Richard tidak peduli. Ketiga wanita itu sangat gembira dan bergegas ke lift. Mereka berempat berada di lift dan ketiga wanita itu gugup. Mereka merasa sangat beruntung berada di lift yang sama dengan orang yang begitu kuat. Tuan muda ini sebenarnya cukup tampan, tetapi wajahnya kotor, kata salah satu wanita itu. Ya, dia sangat tampan. Wanita lain juga berkomentar. Ketiga wanita itu berbisik. Ketika pintu lift terbuka, Richard berjalan keluar. Ketiga wanita itu mengikuti dan menyaksikan Richard pergi dengan mobil BMW seri 7. Mereka menghela nafas dan merasa sedikit menyesal. Yah, apakah semua orang kaya tidak menonjolkan diri saat ini? Kata wanita berambut kuning itu. Dia tampan dan kaya. Dia pria yang sempurna. Sayangnya, saya lupa memberinya WeChat saya sekarang. Jika tidak, dia dapat mengirimi saya pesan ketika dia kesepian dan saya akan datang kapan saja untuk memastikan bahwa dia akan baik-baik saja. Puas sepanjang malam, kata salah satu temannya. Mari kita berhenti memikirkannya. Tuan muda seperti dia selalu dikelilingi oleh selebriti dan model itu. Kita tidak pernah bisa menarik perhatiannya. Aduh, kenapa kita begitu bodoh barusan? Wanita berambut kuning itu menyesali keputusannya barusan. Aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Jika kita baru saja berbicara dengan sopan, dia mungkin akan mengantar kita kembali. Ini benar-benar. Aku tidak akan membicarakannya lagi.
Ayo pergi ke hotel lain. Tidak ada yang memanggil kita setelah itu. Lama. Dia benar. Orang yang mampu tinggal di hotel bintang 5 tidak kekurangan wanita sama sekali. Kata wanita berambut kuning itu. Yah, baiklah. Teman-temannya setuju. Ketiga wanita itu melihat ke arah mobil Richard yang sudah tidak terlihat lagi dan dengan enggan pergi ke hotel lain. Richard melaju kembali. Setelah memarkir mobil, dia menunggu untuk naik lift. Tapi kali ini, Zelda Main datang dari arah lain. Setelah mereka memperhatikan satu sama lain, mereka berdua tercengang. Richard terbatuk. Kakak Zelda. Zelda berjalan mendekat dan mereka berdua menunggu lift. Pintu lift terbuka, dan mereka berdua masuk. Sebenarnya, Zelda ingin mengatakan sesuatu. Dia sudah pulih dari keterkejutan hari ini meskipun dia masih sedikit tidak nyaman. Dia tidak bisa mengerti mengapa alun-alun memperbarui kontrak dengan Gracia Jordan, bukan dia. Dia juga sudah lama tertarik dengan kontrak dengan alun-alun, dan dia bahkan telah memberi tahu Richard tentang hal itu. Namun, Zelda tidak bertanya. Kenapa dia harus bertanya? Dia adalah pemilik alun-alun sehingga dia bisa memberi kepada siapapun yang dia inginkan. Tapi, kenapa dia tidak memberikannya padanya? Apakah karena dia tidak sebagus Gracia? Tunggu, kenapa aku harus membandingkan diriku dengan Gracia? Zelda berpikir dalam hatinya. Ding. Pintu lift terbuka. Saudari Zelda, ingatlah untuk tidur lebih awal, kata Richard sambil keluar. Dia tidak berani untuk terus menatapnya. Selamat malam, jawab Zelda. Zelda keluar dari lift dan mendesah entah kenapa. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Dia merasa tidak nyaman. Richard pulang, mandi, dan pergi tidur. Keesokan paginya, Richard mengambil pakaian Yolanda Land dan membawanya kepadanya. Yolanda keluar setelah berganti pakaian. Richard melihat bahwa wajahnya tidak lagi bengkak dan senyumnya telah kembali. Richard menghela napas lega. Sepertinya dia sudah melupakan apa yang terjadi kemarin dan kembali ke dirinya yang ceria. Richard mengantar Yolanda ke alun-alun untuk bekerja. Dia ingat bahwa sudah hampir waktunya untuk ujian, jadi dia mengemudi kembali ke sekolah, memarkir mobil di pinggir jalan, dan masuk ke sekolah. Ketika Richard kembali ke kelas, dia mendengar orang-orang di kelas sedang bergosip tentang sesuatu. Hei, apakah kalian mendengar tentang apa yang terjadi kemarin? Hotel Bintang 5, Hotel Luna mengalami insiden kemarin. Seorang siswa berkata, benarkah? Apa yang terjadi? Teman-temannya bertanya karena mereka penasaran. Ibuku bekerja di rumah sakit pusat. Jadi, dia tahu bahwa pria kaya, William Yuri, dipukuli. Dia penasaran dan dia bertanya tentang hal itu dan tahu bahwa dia dikirim ke sini dari Hotel Luna. Dengan kata lain, dia dipukuli di Hotel Luna. Mahasiswa itu menjelaskan. Ah, siapa yang berani memukul William? Mereka semua bertanya-tanya. Ya, saya mendengar bahwa Hotel Luna mengundang banyak orang kaya kemarin malam. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah seorang pemuda yang memukuli William. Beberapa siswa yang mengetahui berita tersebut juga membagikan informasi yang mereka miliki. Seorang pemuda. Apakah dia sekuat itu? Jika dia berani mengalahkan William, maka dia pasti lebih kaya darinya. Tapi aku tidak tahu siapa orang ini, kata siswa lainnya. Apa hubungannya dengan kalian pecundang? Akankah pemuda itu menjadi salah satu dari kalian? Lara Jean berkata dengan marah. Anak-anak itu memutar mata ke arah Lara. Mereka hanya ingin tahu tentang itu dan mereka memiliki perkiraan yang jelas tentang diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin pemuda itu ada di kelas mereka? Lagi pula, di seluruh sekolah, hanya William yang diundang malam itu. Mereka hanya sangat ingin tahu tentang hal itu. Pada saat ini, Gracia masuk dengan sebuah buku di tangannya. Dia melihat ke sudut kelas terlebih dahulu dan dia merasa lega ketika melihat Richard ada di sana. Sudah hampir waktunya untuk ujian, jadi Richard tidak boleh melewatkan kelas lagi. Siswa, mari kita mulai pelajaran kita, kata Gracia dengan dingin.
Para siswa di kelas terkejut. Mengapa Gracia dalam suasana hati yang baik hari ini? Ketika Richard mengeluarkan bukunya, dia benar-benar tidak bisa memahami isinya dengan baik. Dia tidak tahu apakah dia akan menjelaskan kepadanya jika dia pergi untuk bertanya kepada Gracia sendirian. Namun, kulit Gracia terlihat bagus. Sepertinya dia sudah sembuh dari flu. Siswa, ujian akan dimulai beberapa hari lagi. Jika kamu terlalu gugup, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi saya memutuskan untuk mengadakan pertemuan sebelum ujian agar kalian bersantai. Apakah ada di antara kalian yang punya saran bagus? Tanda tanya petik 2. Gracia tiba-tiba berkata. Kata-katanya membuat para siswa bersemangat. Sudah lama sejak mereka berkumpul untuk bersenang-senang terakhir kali. Guru, mari kita pergi berkemah. Seorang siswa menyarankan. Guru, mari kita mendaki gunung dan pergi ke sumber air panas. Kata siswa lainnya. Guru, mari kita pergi ke karaoke. Suasana hati Anda akan jauh lebih baik jika Anda meneriakkan kekhawatiran Anda. Semakin banyak saran yang disebutkan oleh para siswa. Gracia mendengarkan ide semua orang, tetapi ketika dia melihat Richard menundukkan kepalanya, dia bertanya, Richard, apakah kamu punya saran? Aku. Richard terkejut. Sangat jarang bagi Gracia untuk menanyakan pertanyaan seperti itu padanya di kelas. Semua siswa di kelas membencinya. Ide apa yang bisa dia miliki? Dia akan menghabiskan banyak uang untuk bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Saya akan mengikuti mayoritas, kata Richard. Yah, Gracia mengangguk. Dia berpikir sejenak dan berkata, baru saja, ada teman sekelas yang menyebutkan pergi ke karaoke bersama. Ini adalah ide yang bagus. Semua orang bisa bernyanyi dengan bebas dan bersantai sendiri, dan itu tidak akan terlalu mahal. Tapi di mana harusnya? Kita memilih untuk pergi. Guru, ayo ke alun-alun kota. Ada toko KTV murah di dekat tempat itu, kata seorang teman sekelas. Itu benar. Yang di alun-alun kota sangat murah. Saya sudah beberapa kali ke sana. Saya pikir kita semua harus pergi ke yang itu, siswa lain juga setuju, dan beberapa menganggukkan kepala. Setelah berpikir sejenak, Gracia mengangguk dan berkata, baiklah, ini kesepakatan. Ayo pergi ke alun-alun kota untuk bernyanyi malam ini. Seluruh kelas bersemangat. Richard bingung. Apakah ini berarti teman-teman sekelasnya pergi ke karaoke di alun-alunnya? Dia pikir.